Hampir semua orang di dunia tahu apa itu TikTok. Dengan lebih dari 2 miliar pengguna, media sosial asal Cina ini menjadi salah satu aplikasi paling populer di dunia. Dan Amerika Serikat menjadi negara dengan pengguna TikTok tertinggi di dunia, disusul Indonesia tepat di bawahnya. Itulah mengapa ketika isu larangan TikTok di Amerika Serikat menggema, muncul gelombang penolakan keras dari para pengguna TikTok di Washington. Dan ketika Donald Trump kembali ke Gedung Putih, TikTok tak lagi sekadar aplikasi hiburan, tapi menjelma sebagai senjata baru dalam perang dagang melawan Cina. Lantas, bagaimana akhirnya TikTok berubah jadi senjata perebutan pengaruh global? Berdasarkan laporan data report pada awal tahun 2024, tercatat ada lebih dari 2 miliar pengguna TikTok di seluruh dunia. Negara dengan pengguna TikTok terbesar di dunia adalah Amerika Serikat dengan jumlah pengguna aktif hingga 148 juta akun. Sementara di bawah Amerika Serikat, tepat ada Indonesia dengan pengguna aktif TikTok mencapai 126,8 juta akun. Kepopuleran TikTok tak sekedar karena fitur platform ini yang menarik. Aplikasi medsos asal Cina ini juga punya algoritma yang lebih unggul dibandingkan Facebook, Instagram, maupun X yang notabene adalah platform buatan negeri Paman Sam. Algoritma TikTok diyakini lebih mumpuni dibandingkan ketiga platform media sosial pendahulunya itu. Maka tak heran jika algoritma inilah yang membuat TikTok disukai banyak penggunanya. Alih-alih membangun algoritma berdasarkan grafik sosial seperti yang dilakukan Meta, TikTok membentuk algoritma mereka sesuai dengan minat pengguna masing-masing. Soal algoritma, sebenarnya banyak juga pesaing lainnya yang punya algoritma seperti TikTok. Namun, sisi menarik yang membuat TikTok lebih unggul adalah format video pendek yang berguna untuk menunjang efektivitas algoritma itu sendiri. Dengan format video pendek, algoritma TikTok jadi jauh lebih dinamis. TikTok bahkan bisa melacak perubahan preferensi dan minat pengguna dalam waktu singkat dan detail. Itulah mengapa pemerintah Amerika Serikat sangat menaruh perhatian besar pada pengaruh TikTok di negaranya. Dan keterlibatan politik dalam pusaran TikTok di Amerika Serikat pun tak terelakkan. Seperti apa kebijakan Amerika Serikat terhadap TikTok? Bagi Cina, TikTok adalah bagian dari soft power digital. Cina bisa menancapkan pengaruh mereka bukan melalui kekuatan militer maupun kebijakan ekonomi, melainkan lewat teknologi. Sementara Amerika Serikat memandang TikTok dengan kekhawatiran akan keamanan data dan manipulasi algoritma oleh otoritas Cina. Itulah mengapa pemerintah ikut cawe-cawe dan terjadilah perang pengaruh digital antara Amerika Serikat dan Cina. Pada saat Joe Biden masih menjabat sebagai presiden, ia mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan TikTok, yakni ByteDance, untuk melepas kepemilikan mereka atas TikTok Amerika Serikat. Jika tak mengalihkan kepemilikan TikTok pada Amerika Serikat, Washington pun mengancam TikTok tak akan bisa beroperasi di Amerika Serikat. Trump awalnya mendukung gagasan Biden itu. Namun makin kesini, Trump menunjukkan sikap berbalik arah, terutama setelah kembali ke Gedung Putih. Trump tampaknya menyukai TikTok. Bahkan, usut punya usut, TikTok memiliki peran penting dalam kemenangan Trump di pemilu Amerika Serikat. Sebab berkat kepopuleran TikTok, Trump berhasil menjaring banyak pemilih muda. Trump bahkan memiliki akun TikTok dengan 15 juta pengikut. Dan Gedung Putih pun baru membuka akun TikTok resmi mereka pada Agustus 2025 lalu. Trump pun akhirnya menunda larangan TikTok tepat sehari sebelum pelantikannya sebagai presiden. Dan pada Juni 2025, Trump memperpanjang tenggat waktu bagi pelarangan TikTok hingga 90 hari, dan itu akan berakhir pada 17 September 2025. Sebuah pertemuan di Madrid pun belum lama ini menjadi penentu nasib TikTok di Amerika Serikat. Jadi, apa hasil pertemuan itu? Pada Minggu 14 September 2025, pejabat tinggi Amerika Serikat dan Cina bertemu di Madrid, Spanyol. Menteri Keuangan Scott Bessent menjadi pemimpin delegasi Amerika Serikat. Sementara dari pihak Cina ada Wakil Perdana Menteri He Lifeng dan negosiator senior perdagangan Li Chenggang. Salah satu poin penting dari hasil kesepakatan itu adalah Cina dan Amerika Serikat sepakat soal pengelolaan TikTok di Washington. Bessent menyebut Biden setuju untuk mengalihkan kepemilikan TikTok dari induk perusahaan di Beijing kepada pihak yang dikendalikan Amerika Serikat. Meski demikian, belum diketahui perusahaan apa yang akan menjadi pemilik TikTok di Amerika Serikat. Menurut Bessent, kesepakatan itu mengakomodasi dua perhatian Cina dan Amerika Serikat. Mulai dari perhatian Cina atas karakteristik khas TikTok dan juga kekhawatiran Amerika Serikat atas keamanan nasional mereka.
Soal algoritma pun, Cina menyebut akan menyerahkan pengoperasian data pengguna dan keamanan konten TikTok di Amerika Serikat pada otoritas Washington. 感谢你对 TikTok 问题的关注。此次中美马德里经贸会谈期间，中美双方本着相互尊重、平等协商的原则，就 TikTok 问题进行了深入、坦诚、富有建设性的磋商交流。双方表示，将按照两国元首确定的原则，共同指导企业做好后续工作。中国政府一贯坚定支持维护中资企业的合法权益，支持企业在海外积极的布局发展。 Kabar soal tercapainya kesepakatan itu pun ditegaskan kembali oleh Presiden Donald Trump. Trump menyebut Amerika Serikat dan Cina sudah satu suara soal pengelolaan TikTok dan sejumlah kesepakatan dalam perang dagang. Trump bahkan mengaku akan berbicara langsung dengan Presiden Cina Xi Jinping untuk mengonfirmasi semuanya. On TikTok, will TikTok go dark? Are you going to delay the TikTok ban? Well, we have a deal on TikTok. I've reached a deal with China. I'm going to speak to President Xi on Friday to confirm everything up. We made a very good trade deal, and I hope good for both countries, but a very different deal than they've made in the past. What companies are going to buy We'll be announcing that. We have a group of very big companies that want to buy it. And, you know, the kids wanted it so badly. I think it's great. I hate to see value like that thrown out the window. Meski Cina sepakat, namun Beijing tetap saja mengkritik Amerika Serikat yang dinilai terlalu memaksakan konsep keamanan nasional untuk menjatuhkan sanksi pembatasan terhadap banyak perusahaan Cina. Menurut Li Chenggang, penggunaan teknologi dan perdagangan sebagai senjata dan alat politisasi seperti yang dilakukan Amerika Serikat termasuk praktik intimidasi unilateral. Itulah mengapa Cina tetap menuntut Amerika Serikat untuk membuka pembatasan terhadap aplikasi-aplikasi Cina di Washington. Berangkat dari perang dagang, rivalitas Cina dan Amerika Serikat sekarang merembet ke ranah persaingan teknologi. Bagi Cina, TikTok adalah senjata soft power yang bisa menancapkan pengaruh Beijing di Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat memandangnya sebagai ancaman keamanan nasional. Meski begitu, pada akhirnya Cina dan Amerika Serikat bisa mengambil jalan tengah ihwal pengelolaan TikTok. Walau begitu, tetap saja ada tekanan perang dagang yang diarahkan Amerika Serikat terhadap Cina dalam proses pengambilalihan kesepakatan soal TikTok. Kira-kira, akankah rivalitas Amerika Serikat dan Cina akan semakin melebar? Ataukah jalan tengah yang disepakati Cina dan Amerika Serikat bisa menjembatani keduanya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.